Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah cerita atau dongeng Si Tapa dan Bidadari. Selamat mendengarkan. Dahulu kala hiduplah di dayeuh luhur seorang penyadap nau dengan istrinya. Karena pekerjaannya itulah ia disebut Ki Paneresan, dan istrinya Nyi Paneresan yang berarti tukang sadap. Seminggu sekali mereka pergi ke pasar menjual gula nau. Uang yang didapatnya sebagian dibelanjakan untuk keperluan sehari-hari, sisanya disimpan dalam tabung ruas bambu betung. Karena hematnya maka hidupnya berkecukupan. Sayang mereka belum mempunyai anak. Karena itu Ki Paneresan bertapa di hutan Cilumping 40 hari 40 malam lamanya. Sekarang sangat berbahagialah Ki Paneresan dengan istrinya. Mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Si Tapa karena lahir setelah ayahnya bertapa. Pada mulanya Si Tapa sangat dimanjakan oleh ibunya, tapi Ki Paneresan berkata, "Janganlah ia dimanjakan, anak manja suka bertabiat buruk." Nyi Paneresan mengerti maksud suaminya, karena itu Si Tapa tidak dimanjakan lagi. Meskipun demikian, kedua orang tuanya sangat kasih kepadanya. Makin lama Si Tapa makin besar. Seringkali ia ikut dengan ayahnya ke hutan. Selagi ayahnya menyadap, ia asik bermain-main sendiri, memetik buah-buahan atau mengejar-ngejar kupu-kupu. Udara pun sangatlah segarnya. Si Tapa tumbuh dengan pesatnya, badannya tegap dan kekar. Sudah kuat pula ia menyandang sebuah lodong lahang yang agak besar. Setelah berumur 12 tahun, mulailah ia belajar menyadap sendiri. Alangkah senangnya kedua orang tuanya melihat Si Tapa mulai pandai bekerja. Pada suatu hari ketika Ki Paneresan sedang menyadap, turunlah hujan lebat, basah kuyup, dan menggigil setibanya di rumah. Esok harinya ia jatuh sakit. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, penyakitnya semakin parah. Beberapa orang dukun didatangkan dan berobat telah dicobanya, tapi penyakitnya malah menjadi-jadi. Nyi Paneresan makin kurus dan mukanya pucat, makan tak sedap, tidur tak nyenyak, siang malam menunggui suaminya. Menyadap dan menanak gula terserah pada Si Tapa saja sekarang, demikian pula menjual gula ke pasar. Seluruh pekerjaan orang tuanya dikerjakan oleh Si Tapa seorang diri. Meskipun demikian segalanya berjalan dengan baik karena Si Tapa telah terlatih sejak kecil. Ia bekerja sungguh-sungguh agar supaya pekerjaan orang tuanya tak terbengkalai. Alangkah patuhnya ia pada orang tuanya, tapi hatinya meratap terus menangisi ayahnya yang sakit keras itu. Mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Nasib manusia berada di tangan Tuhan. Pada suatu malam meninggallah Ki Paneresan di atas pangkuan istri dan anaknya. Yatimlah Si Tapa sekarang. Setahun kemudian ibu Si Tapa menikah dengan Ki Durja. Maksud Nyi Paneresan agar supaya ada orang yang akan melindungi anaknya. Mula-mula Ki Durja itu sangat baik kepada Si Tapa, tapi lama-lama tampaklah tabiatnya yang buruk. Sebenarnya ia seorang yang rakus dan pemalas. Tiap hari harus tersedia makanan yang lezat-lezat dan tembakau yang mahal-mahal. Kalau tidak demikian, marah-marahlah ia pada Nyi Paneresan. Kesenangannya menyambung ayam dengan uang taruhan. Untuk taruhannya itu dimintanya uang dari istrinya. Lama-lama habislah uang simpanan ibu Si Tapa.
Sering kali Nyi Paneresan memperingatkan suaminya agar supaya tidak menyambung ayam lagi, tapi Ki Durja tak suka mendengar nasihat istrinya. Tiap hari ia pergi ke tempat penyambungan ayam. Kalau pulang haruslah sudah tersedia makanan yang lezat-lezat dan juga uang untuk taruhan esok hari. Kemudian tidurlah ia bermalas-malas. Bertambahlah pekerjaan si Tapa sekarang, kecuali menyadap dan menanak gula, haruslah pula ia memelihara ayam sabung ayah tirinya. Pagi-pagi sekali ayam itu dimandikan dan dijemur, kemudian diberinya makan dan minum. Lalai sedikit ia dimarahi. Sering kali pula si Tapa ditampar ayah tirinya. Sangatlah sedih pemirsa hati Nyi Paneresan melihat penderitaan anaknya. Tenaga si Tapa diperas oleh ayah tirinya. Sangat menyesal ibunya telah bersuamikan orang yang kejam itu, seolah-olah ia telah mengorbankan anaknya. Karena sesalnya itulah ia seringkali menangis diam-diam di tempat yang sunyi. Badannya makin lama makin kurus dan mukanya pucat selalu. Bagaimana akal untuk membebaskan anaknya dari penderitaan? Maka diusirnyalah suaminya. Tapi alangkah berangnya Ki Durja, dipukulinya Nyi Paneresan dengan amat kejam. Tak tahan hati si Tapa melihat ibunya disiksa demikian. Ia memberanikan diri menolong ibunya. Tapi ayah tirinya makin berang. Telah kalap ia tampaknya, ditendangnya si Tapa sekuat tenaga sampai terpelanting jauh. Kepalanya luka menimpa batu, darahnya mengalir banyak sekali. Aduh, aduh, teriak si Tapa kesakitan. Kemudian pingsanlah ia. Nyi Paneresan menjerit sambil merangkul anaknya. Cepat-cepat Ki Durja pergi ke dapur mengambil semua gula hasil kerja si Tapa. Dijualnya di pasar dan uangnya dihambur-hamburkan di tempat menyabung ayam. Si Tapa telah sembuh lukanya, tapi ibunya jatuh sakit. Alangkah sedih hati si Tapa melihat ibunya kian hari kian parah sakitnya. Tiada lagi yang termakan kecuali beberapa teguk air. Hampir tiap malam si Tapa tak tidur menunggui ibunya. Pekerjaannya makin repot pula, karena ia juga harus menyediakan makanan untuk ayah tirinya yang rakus itu. Sering kali ia menangis diam-diam, teringat akan masa lalu ketika ayahnya masih hidup. Alangkah senangnya ia ketika itu. Bila pulang menyadap, kadang-kadang ia singgah ke kuburan ayahnya. Menangislah ia sambil memeluk batu nisan. Pada suatu malam yang sunyi, ibunya memanggil dan berkata kepadanya, suaranya lemah dan sangat dalam. Anakku Tapa, ibu sudah tak kuat lagi. Entah besok, entah lusa, ibu akan meninggalkanmu seorang diri. Baik-baiklah engkau membawa diri. Ibu doakan semoga engkau berbahagia kelak. Ciumlah ibu, nak. Si Tapa mencium dahi ibunya sambil menangis terseduh-seduh. Ibu, jangan tinggalkan Tapa, ibu. Keesokan harinya meninggallah Nyi Paneresan, ibunya si Tapa. Ia meninggalkan anak yang sangat dicintainya. Kehidupan si Tapa makin lama makin menyedihkan. Siang malam ia harus bekerja keras untuk kesenangan ayah tirinya, menyadap lahang, membuat gula, kemudian menjual ke pasar. Uang hasil penjualannya selalu dirampas oleh ayah tirinya untuk bertaruh menyabung ayam. Sering pula Ki Durja membawa teman-temannya ke rumah, maka makin repotlah si Tapa menyediakan hidangan mereka. Demikianlah berlangsung berbulan-bulan lamanya.
Suatu petang, pergilah ia menyandang 2 buah lodong ke hutan, hendak menyadap lahang. Ia singgah dulu ke kuburan kedua orang tuanya, menangislah ia di sana meratapi nasibnya yang malang. Hujan turun rintik-rintik seolah-olah langit pun ikut menangis. Sambil menyapu mata dengan lengan bajunya yang telah kumal, si Tapa pergi ke penyadapan. Tampaklah pelangi di langit di sebelah timur. Alangkah indahnya pohon enau yang akan disadapnya kena sinar pelangi. Naiklah si Tapa ke atas pohon enau itu. Terkejut ia setelah diketahuinya lodong yang digantungkannya sejak pagi masih kosong juga. Jangan kaget Tapa, lodongmu sengaja aku kosongkan, kata suara merdu di atas kepalanya. Alangkah terperanjatnya ia mendengar suara itu. Lihatlah aku di atas pelangi ini, aku bidadari dari kayangan. Si Tapa menengadah melihat ke arah pelangi itu. Tampak olehnya bidadari duduk berjuntai di atas pelangi. Alangkah cantik parasnya. Sambil tersenyum-senyum berkatalah bidadari itu, tak usah engkau menyadap lagi Tapa. Tapi ayah tiriku akan marah padaku nanti. Tak usah engkau pulang, tidurlah di danau tua di pinggir hutan itu. Maka tak lama kemudian turunlah si Tapa dari atas pohon enau dan pergilah ia ke danau tua. Ia berbaringlah di sana melepaskan lelah. Matahari telah terbenam dan hari pun malamlah sudah. Sedang si Tapa tidur nyenyak, terdengarlah suara memanggilnya. Bangunlah Tapa, bangunlah. Bangunlah Tapa, bangun. Bangun. Ketika membuka matanya, tampak olehnya bidadari. Ikutilah aku, kata bidadari itu sambil membelitkan selendang sutra ke pinggang si Tapa. Ajaib pemirsa, badan si Tapa jadi sangat ringan rasanya. Terbanglah mereka menuju ke tempat Ki Durja menyabung ayam. Tapi mereka tak tampak oleh penyabung ayam itu. Tiba-tiba ayam Ki Durja kalah oleh lawannya, tapi ia tak mau membayar taruh. Marahlah lawannya dan berkelahilah mereka dahsyat sekali. Akhirnya dalam perkelahian yang dahsyat itu Ki Durja mati terbunuh. Puaslah engkau melihat orang itu mati terbunuh? Tanya bidadari itu. Si Tapa tak menyahut, hatinya sangat terharu meskipun tabiatnya sangat buruk. Orang itu bekas suami ibunya juga. Meneteslah air mata si Tapa yang baik hati itu. Tak usah engkau menangisi orang jahat itu Tapa. Bukankah ia sangat kejam padamu? Kata bidadari itu sambil mengelus-ngelus kepala si Tapa. Bagaimanakah saya sekarang, bidadari? Pergilah engkau mendapatkan pamanmu. Saya tak mempunyai paman. Tak ada lagi sanak saudara. Ada pamanmu di negara Pageh. Pergilah engkau ke sana, kata bidadari itu kepada si Tapa. Alangkah kagetnya si Tapa mendengar kata-kata bidadari itu. Orang tuanya tak pernah mengatakan bahwa ia masih punya kerabat. Di negara Pageh, tanya si Tapa kepada bidadari itu. Benar, arah barat laut dari sini. Pergilah engkau menemuinya. Saya tak tahu jalan ke sana, kata si Tapa dengan cemas. Bidadari itu melambaikan tangannya. Tiba-tiba datanglah seekor kuda bersayap. Naiklah engkau ke atas kuda sembrani ini. Selamat jalan Tapa, kata bidadari itu sambil tersenyum. Si Tapa naik ke atas punggung kuda itu dan terbanglah menuju negara Pageh. Tak lama kemudian turunlah kuda itu di muka rumah paman si Tapa. Turunlah si Tapa dari atas punggung kuda sembrani itu.
kemudian berjalan menuju pintu pagar rumah tersebut. Ketika menoleh, kuda itu telah lenyap dari pemandangannya. "Hei, hei, 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 siapa engkau?" tanya orang dari dalam rumah. Saya si Tapa dari dayeuh luhur," sahutnya. Dari dayeuh luhur?" tanya orang itu kembali sambil mendekat. Si Tapa mengangguk. "Siapa ayahmu?" Ki Paneresan, tapi telah lama meninggal dunia." Ah? Engkaulah itu anakku?" tanya orang itu. "Marilah masuk, ini aku pamanmu," katanya lagi sambil memegang bahu si Tapa. Alangkah sukacitanya paman dan bibinya, kebetulan mereka tak mempunyai anak seorang pun. Telah lama mereka merindukan saudaranya yang berpuluh-puluh tahun merantau di dayeuh luhur. Tak disangka anaknya lah yang datang menjenguk. Si Tapa tak dibolehkan kembali ke dayeuh luhur. Ia harus tinggal bersama paman dan bibinya yang sangat kasih kepadanya. Meskipun demikian, si Tapa sangat rajin bekerja karena telah biasa sejak kecil ke sawah dan ke ladang bercocok tanam dan menyadap juga ia setiap hari. Hemat pula ia seperti mendiang orang tuanya, uangnya makin lama makin banyak. Setelah dewasa, ia jadi orang yang berkecukupan di negara Paguh. Tamat pemirsa. Semoga malam besok kita dipertemukan kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.